selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana kehidupan percintaan tentunya untuk kedua belas zodiak ya di sepanjang bulan Desember 2025 ini. Reading bulanan teman-teman ya. Kita akan lihat di Desember ini seperti apa sih ya percintaannya untuk kedua belas zodiak. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke Aries, mari kita cek gimana sih kehidupan percintaannya Aries di Desember 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke Aries, langsung aja ya. Ada apa aja di kehidupan percintaannya kamu di Desember ini? Yang pertama aku lihat secara general ya, kalau untuk percintaan ada happy-nya, beberapa dari Aries ada yang punya perkembangan dalam hubungannya ya, ada yang merasa enjoy dengan seseorang dalam suatu hubungan ya. Tapi di lain sisi ada juga Aries ini yang kayak mencoba untuk berkaca gitu loh kepada dirinya sendiri gitu. Mencoba untuk introspeksi diri juga. Apakah aku pantas berada di dalam suatu hubungan gitu? Apakah mungkin hubungan ini worth it kah untukku atau tidak worth it kah untukku ya? Beberapa ada yang memilih untuk apa ya? Istilahnya biarlah sendiri, yang penting aku bahagia. Ada juga yang kayak gitu ya. Karena kunci dari Aries ini adalah tentang bahagia, happy-nya Aries gitu dalam kehidupan percintaannya ya di Desember ini. Mungkin kamu ingin ya akhir tahun harusnya senang-senang kak, baik berpasangan ataupun single, inginnya senang-senang, happy, nggak ingin ada beban. Sehingga beberapa ada yang memilih ya udah kalau menjalani hubungan yang sehat aja ya, daripada hubungan yang toksik. Dipaksa berhubungan tapi toksik itu nggak enak gitu ya. Dan di sini juga kamu lebih ada beberapa dari Aries yang lebih banyak mencoba untuk self love gitu, self care ya, lebih banyak belajar untuk mencintai diri sendiri juga. Dan aku lihat di Desember ini juga ada potensi seseorang akan mengungkapkan perasaannya kepada Aries, karena mungkin selama ini sering banget mikirin Aries gitu ya, dan ingin tahu lebih dalam, kenal lebih dalam tentang Aries. Terus juga ada beberapa dari kamu yang mencoba untuk healing gitu ya dari patah hati sebelumnya. Jadi dari mencoba untuk terbebas dari hubungan yang toksik juga, tadi yang seperti udah aku sampaikan gitu. Ngapain punya hubungan kalau toksik, lebih baik sendiri gitu daripada terjebak dalam hubungan yang toksik dan adiksi bahkan ya. Dan ada juga Aries ini yang hubungannya cenderung stabil di bulan Desember ini dengan seseorang ya. Inilah serba-serbinya gitu hubungan percintaan Aries di Desember 2025. Ada yang berjalan dengan aman, stabil, lancar, growth hubungannya ya. Bahkan tahan banting di sini. Tahan banting pasti ada yang membanting dong teman-teman ya. Oke, jadi nggak mudah kan. Dan ada hubungan yang coba dijalani fleksibel aja kak waktunya gitu. Mungkin sama-sama sibuk ya Aries dan pasangannya nggak punya banyak waktu menjalani hubungan dengan se-fleksibel mungkin gitu. Oke, Aries, langsung kita masuk ke poin utamanya. Mari kita cek ya. Dari sisi tarotnya gimana sih kehidupan percintaan Aries di bulan Desember 2025. Aduh, sorry teman-teman. Ini kayaknya suaraku masih serak-serak. Kenapa gitu kak? Karena aku buat video jam pagi kali ini ya. Mungkin baru efek baru apa ya. Pagi itu suaraku emang lagi serak-seraknya gitu. Biasa kan baru bangun tidur ya. Bangun tidur, habis mandi, sarapan gitu ya. Jadi masih ada sisa-sisa sarapan gitu ya rasanya di tenggorokan. Emang makan apa kak? Makan roti ya. Makan roti tuh aku tuh ya.
Oke, mari kita cek. Ini kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan ya. Coba lah kita lihat ya, Aries gimana percintaanmu di Desember 2025. Oke, yang pertama, energi utama. Kita akan lihat energi utama kehidupan percintaan Aries di bulan Desember. Aku lihat sih energi utama Aries tuh gambaran besar energinya gitu ya. Kamu fokus ya, berusaha untuk fokus sama satu orang, sama satu cinta, berusaha untuk berjelas-jelas dalam satu hubungan. Ada energi konflik juga, tapi juga ada energi tentang terobosan baru yang bisa dibuat gitu kalau hubungan sudah mentok dalam kisah cintanya kamu gitu. Jadi sebenarnya Aries ini fokus gitu, entah itu fokus fokus membangun atau fokus mengakhiri. Intinya kamu fokus aja. Kalau kamu lagi ingin membangun hubungan, kamu fokus membangunnya gitu. Tapi kalau kamu ingin mengakhiri hubungan, kamu fokus juga dalam masa mengakhiri di sini. Karena Aries selalu ingin berjelas-jelas dengan apa yang dia lakukan gitu. Terus yang kedua, gimana perasaan terdalammu di bulan ini gitu, yang sebenarnya kamu rasakan gitu soal kehidupan percintaan kamu, baik single maupun couple. Aku lihat sih terkadang kamu merasa, aku ini udah banyak aksinya sih ya, kayaknya udah banyak hal-hal yang aku lakukan gitu ya dalam kehidupan percintaanku. Kayaknya aku juga udah banyak bertahan, sudah banyak kata yang keluar dari mulutku untuk membahagiakan orang lain gitu. Dan aku rasa perjuanganku, mungkin kalau yang single perjuangan untuk cari jodoh, cari pasangan. Kalau yang couple di sini untuk membagikan pasangannya, rasanya udah cukup, nggak ada yang kurang yang aku lakukan gitu. Itu perasaan terdalammu gitu ya. Di sini rasanya kayaknya semua hal udah aku lakukan deh gitu. Kalau masih ada yang kurang ataupun ada yang salah, udah nggak tahu lagi nih gimana ceritanya gitu ya. Terus yang ketiga, gimana perasaan pasangan atau crush kamu atau seseorang terhadap kamu di Desember ini Aries? Kalau kamu single di sini berarti ini menunjukkan energi seseorang yang dekat sama kamu gitu ya. Energi seseorang yang kamu dekat sama kamu. Perasaan seseorang, kalau ini pasangan Aries, terkadang perasaan pasangan Aries ini ada sakit hatinya sama Aries. Mungkin ini soal omongan dalam hal komunikasi, ada sakit hatinya dengan Aries gitu. Cara kan Aries ngomongnya belak-belakan to the point, memang apa adanya, yang diomonginnya itu bener-beneran ya apa adanya aja gitu. Kalau fakta diomongin fakta, cuma mungkin bisa jadi Aries dapat pasangan yang lembut, nggak bisa menerima sesuatu itu yang dar gitu secara omongannya, perasaannya halus, sehingga mungkin ya agak banyak ininya lah di Desember ini, kayak ada patah hatinya gara-gara omongan Aries gitu. Jadi Aries mungkin lebih halus lagi dalam tutur bahasamu, apalagi dengan pasangan gitu, karena mungkin pasanganmu di sini nggak sefrontal kamu gitu loh ya. Mungkin kamu orangnya memang to the point itu, sebelak-belakan itu, tapi pasangan kamu nggak kayak gitu, nggak bisa yang kamu gituin dengan omongan gaya kamu biasa gitu ya, sehari-hari gitu. Padahal kan pasangan sehari-hari ketemu ya kak ya, cuma mungkin ya gimana lah, karakter berbeda gitu. Mungkin kamu seseorang yang lantang gitu, lantam mulutnya, pasanganmu lembut ya, perasaannya juga halus ya, sulit gitu ya. Jadi harus saling mengerti saja. Kalau single gimana di sini kak? Kalau single aku lihat sih ada yang patah hati juga karena Aries gitu. Mau mendekat mungkin di sini rasanya kayak gimana gitu kak ya sama Aries ini. Sudahlah, aku nggak bisa berharap banyak dengan Aries. Apakah merasa nggak dipedulikan, merasa diabaikan oleh Aries, itu juga bisa. Terus yang keempat, apa yang kamu harapkan dalam kehidupan percintaan kamu? Mungkin Aries ini berharap kerjasama yang baik dalam hubungan ataupun dalam suatu kedekatan. Kalau mau PDKT serius, jangan main-main gitu ya. Kalau yang couple di sini mungkin kerjasama dalam hubungan, saling menjaga. Jangan hanya aku doang yang berjuang, kamu ngelihat doang gitu ya. Terus yang selanjutnya lagi, apa yang semesta ingin Aries sadari gitu ya dalam hubungan percintaannya? Power, bahwa dalam setiap hubungan, dalam setiap cinta yang dimiliki oleh para Aries,
itu punya power. Jangan kamu anggap cinta itu sebagai kelemahan bagi dirimu gitu. Terus yang keenam, hal baik apa yang akan datang dalam kehidupan percintaan Aries di Desember? Hal baiknya mungkin di sini tentang adanya seseorang yang penasaran sama kamu, kepo sama kamu, ingin tahu lebih dalam tentang kamu, lebih kenal tentang Aries lagi ya. Pas dengan oracle-nya tadi. Terus juga hal baiknya sih kalau yang couple lebih bergairah gitu ya dengan dalam hubungannya gitu. Jadi hubunganmu itu nggak kaku, nggak yang membosankan, nggak yang bikin boring. Selalu ada hal-hal baru yang bikin kamu jadi semangat dalam hubungan kamu gitu. Terus yang ketujuh, tantangan utama dalam kehidupan percintaan Aries di bulan ini itu apa sih? Tantangan utamanya sih mungkin attitude, etika di dalam berhubungan gitu ya. Etika dalam hubungan, gimana caranya berkomunikasi, gimana caranya dalam saling mengerti, saling memahami, menahan ego di sini ya. Kalau yang single juga etika dalam mungkin gimana caranya kamu berkenalan dengan orang baru gitu ya, untuk memahami situasi seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ke-8 ya, pesan untuk yang single, apakah single Aries di Desember ini? Pesannya mungkin jangan terlalu banyak bingung-bingung soal pilihan Aries ya. Aku tahu nggak tuh ya, kita sama-sama tahu Aries ini ya selalu punya cadangan akan pilihan gitu. Biasanya dia akan membuka banyak channel gitu kalau memang lagi single gitu Aries ini ya. Dia buka nih, ya terima aja dulu, kita lihat mana yang kandidat yang oke, maju-maju semua gitu ya. Nah, tapi kalau udah kamu biarkan beberapa orang masuk di dalam kehidupan kamu, pada endingnya kamu jangan bingung untuk memilih mana yang terbaik gitu loh ya. Jadi jangan bingung, jangan wah ini bagus juga, ini ya oke juga, ini yang mana ya kak ya gitu. Jadi jangan bingung dalam menentukan pilihan, itu aja sih kuncinya. Kamu harus mantapkan hati pada satu orang, gak bisa tuh semuanya gitu ya. Terus yang ke-9, pesan untuk yang berpasangan couple Aries, lebih hati-hati kali ya di dalam menjaga hubungan gitu, agar tetap terus bertahan, terutama soal omongan ya. Hindari omongan-omongan yang bahkan bisa membuat hubungan itu jadi retak, renggang, atau membuat pasangan kamu di sini jadi tersinggung sama kamu ya. Atau jadi nggak enak hati sama kamu. Terus yang ke-10, saran dan arah dari semesta untuk kehidupan percintaan Aries di Desember ya. Mungkin langkah terbaiknya Aries, hindarilah membuat orang-orang yang kamu cintai itu menjadi kecewa, menjadi sedih hanya gara-gara perkataan kamu yang terlalu to the point terkadang gitu ya. Oke. Ya kamu emang orangnya jujur apa adanya aja, cuma setiap kata-kata kamu itu saking frontalnya itu terlalu menyakitkan untuk didengar gitu oleh orang-orang yang berhati seperti salju gitu ya. Oke Aries, ya itu resiko mereka lah kak gitu. Ya di sini sih pengendalian ego kamu aja lagi. Kalau kamu memang cinta, kalau kamu memang sayang, kamu seharusnya pandai untuk bersikap terhadap orang yang kamu cintai. Oke? Kamu nggak mau kan kehilangan orang tersebut, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Aries di Desember untuk kehidupan percintaan kak, banyak ya. Tapi mayoritas energi terkuat Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer. Bisa dari kedua belas zodiak, cuma energi paling kuat ya. Aku melihat paling banyak Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.